Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ongki, dan di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas TIK yang diberikan oleh Pak Agung Senin yang lalu, itu tentang mind map dan topiknya serta tujuan dari PKM yang pernah kami buat dalam kelompok dan juga isinya. Jadi jika teman-teman menonton video saya sebelumnya, itu ada satu video PKM yang kami buat dalam kelompok saya dan teman saya Francisca Cindy. Dan dalam video itu kami membuat PKM dengan judul Konpro. Konpro itu kepanjangan dari kuliah online no problem. Mengapa kami mengangkat tema tersebut? Karena kita semua tahu bahwa semenjak pandemi ini banyak perubahan yang terjadi dalam segala sistem, termasuk dalam sistem pendidikan. Maka dari itu, pemerintah mencanangkan agar kegiatan belajar mengajar pun dilakukan dari rumah saja, mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Sistem kuliah online pun dipilih agar perkuliahan tetap berjalan dengan baik dan efektif. Namun, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sering terjadi saat kuliah online itu berlangsung. Misalnya seperti susah sinyal, dan masih banyak lagi kendala-kendala yang muncul, dan itu semua itu merupakan masalah teknis. Akan tetapi, bagaimana jika masalah itu datangnya dari dalam diri mahasiswa itu sendiri? Misalnya seperti yang lagi viral di media sosial beberapa waktu yang lalu, yaitu mahasiswa mengikuti kuliah sambil tidur. Dan dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa karena daring atau dalam jaringan, maka orang akan lebih cepat bosan atau jenuh. Maka orang bisa saja mengikuti kuliah sambil melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti tidur tadi, bermain game, makan, dan aktivitas-aktivitas lain yang membuatnya tidak fokus dan kuliah itu menjadi tidak efektif. Maka dari itu, tujuan pembuatan PKM dengan tema Konpro ini tujuannya ada dua, yaitu yang pertama, terciptanya cara belajar yang praktis, dan yang kedua, mendorong para mahasiswa untuk belajar secara lebih mandiri. Caranya bagaimana? Caranya dengan memotivasi diri sendiri. Karena masalah ini datangnya dari dalam diri kita sendiri, maka kita harus memotivasi diri kita, ya, dengan menggunakan metode yang kami buat. Kami buat di sini, yaitu metode 1A3M. Metode 1A3M itu yang pertama, alasan saya berkuliah. Contohnya itu alasan saya berkuliah yaitu untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih baik misalnya, ya. Jadi ketika kita mengingat kembali apa sih alasan saya berkuliah, itu akan membuat kita untuk lebih termotivasi atau terdorong untuk semangat mengikuti kuliah walaupun online, ya. Ketika kita mengingat kembali alasan saya berkuliah itu tadi, ya, contohnya untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik tadi, peluang pekerjaan yang lebih baik tadi, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menyemangati diri sendiri. Contohnya itu teman-teman bisa mencari kata-kata motivasi atau kata-kata bijak yang bisa membuat teman-teman menjadi semangat atau termotivasi untuk semangat dalam mengikuti kuliah, ya. Dan yang ketiga, metode yang ketiga itu mengubah mindset. Mengubah mindset dalam hal ini, jika teman-teman mempunyai pemikiran bahwa karena kuliah online, maka teman-teman bisa melakukan kuliah sambil bekerja atau melakukan aktivitas-aktivitas lain. Mungkin maksud cara pikir teman-teman itu bahwa teman-teman melakukan dua aktivitas sekaligus, itu yaitu kuliah sambil kerja, dan itu
akan membuat teman-teman mempunyai banyak waktu untuk istirahat ya. Jadi itu cara pikir teman-teman ya. Jadi jika teman-teman mempunyai pola pikir seperti itu, sebaiknya teman-teman harus mengubah mindset atau cara berpikir teman-teman yang seperti itu, karena teman-teman harus bisa ya membagi waktu. Maksudnya jika teman-teman mengikuti dua kegiatan sekaligus, maka teman-teman tidak bisa fokus, apalagi itu kuliah ya. Itu tadi yang ketiga, mengubah mindset. Jadi teman-teman harus mengubah cara pikir yang seperti itu. Dan yang keempat itu memanajemen waktu. Memanajemen waktu itu misalnya seperti teman-teman bisa membuat jadwal kegiatan harian ya, agar lebih mudah teratur dan dapat terlaksana semua ya. Misalnya teman-teman bisa membagi waktu atau jadwal teman-teman bisa kuliah, bekerja, bermain, dan lain-lain, sehingga semuanya bisa terlaksana dan berjalan dengan baik ya. Dan dari metode 1A3M itu kita bisa melakukan cara ini kami meringkasnya dalam 1V2S ya. Itu bisa kita buat secara manual. Cara yang pertama yaitu vital record atau catatan penting. Jadi teman-teman perlu, ini tips dari kami, teman-teman perlu membuat catatan-catatan kecil, bisa berupa rumus atau kata-kata penting dari setiap mata kuliah yang diberikan dosen, agar teman-teman bisa mudah atau gampang mengingatnya ya. Itu yang pertama, vital record. Yang kedua adalah small poster atau poster kecil ya. Jadi teman-teman bisa membuat poster-poster kecil atau quotes berisi kalimat atau kata-kata motivasi yang bisa teman-teman tempel pada dinding kamar, sehingga dengan melihat dan membacanya teman-teman selalu terdorong atau termotivasi untuk bisa terus semangat belajar dan semangat kuliah. Itu yang kedua, smart poster tadi. Dan yang ketiga adalah schedule checklist atau daftar periksa jadwal. Tadi sudah saya sempat bahas di manajemen waktu itu ya. Jadi schedule checklist ini, jadi teman-teman membuat jurnal kegiatan harian, sehingga untuk jadwal kuliah dan jadwal kegiatan-kegiatan lain itu dapat dibedakan dan semua dapat berjalan dengan baik ya. Jadi itu 1V2S, dan itu merupakan trik atau tips dari kami agar teman-teman bisa mengikuti perkuliahan online dengan baik dan lancar ya. Itu tadi penjelasan singkat saya mengenai judul, tujuan, dan isi dari PKM yang kami buat, saya dan teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami buat itu bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tetap semangat untuk teman-teman semua. Semoga Tuhan memberkati.